Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Anandita Zulia Putri MACC selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Desa dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai musyawarah desa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reta Safira Oktaviani, NPM 074, dan rekan-rekan saya, Alvina Eka Nurharyani, NPM 036, Aprilia Wahyuni, NPM 062, Vika Vidianti, NPM 084, dan Meilinda Puspadewi, NPM 085. Saya Aprilia Wahyuni, NPM 062 akan menjelaskan set pertama, yaitu bab 1 ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian nomor 2, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 3, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5. Lembaga kemasyarakatan desa yang disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 6. Lembaga adat atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. 7. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Selanjutnya, Pasal 2. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai A. Acuan bagi kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan musyawarah desa. Dan B. Pedoman bagi pemerintah desa, BPD, LKD, dan unsur masyarakat lainnya dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan musyawarah desa. Kemudian pasal 3, peraturan menteri ini bertujuan untuk A. Menguatkan fungsi musyawarah desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi undang-undang desa. B. Menjadikan musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dan C. Mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan musyawarah desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif, gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya, pasal 4 Asas Musyawarah Desa. Asas musyawarah desa terdiri dari yang pertama, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Berdasarkan asas musyawarah mufakat ini, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah desa hendaknya diambil berdasarkan
permusyawaratan sesuai dengan sila keempat Pancasila, dengan menghindari adanya proses pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara. 2. Keadilan. Asas keadilan dalam penyelenggaraan musyawarah desa bahwa keputusan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dan tidak sewenang-wenang dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh warga masyarakat. 3. Keterbukaan. Penyelenggaraan musyawarah desa dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat desa dan hasil keputusannya dapat diketahui oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak mendapat informasi secara lengkap dan benar perihal hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. 4. Transparan. Penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan dan hasil keputusan yang telah ditetapkan disampaikan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa. 5. Akuntabel. Pelaksanaan dan hasil keputusan musyawarah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. 6. Partisipatif. Masyarakat berperan secara aktif dalam menyampaikan pandangan dan pengambilan keputusan dalam musyawarah desa. 7. Demokratis. Seluruh peserta musyawarah desa bebas dan berhak dalam menyuarakan aspirasinya, tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan. Tidak ada dominasi dari elitis pemerintah desa maupun kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Penentuan skala prioritas pembangunan desa harus adil. Asas demokratis artinya keputusan diambil oleh forum musyawarah desa diambil secara mufakat. 8. Kesetaraan. Seluruh peserta musyawarah desa memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban. Selanjutnya, pasal 5, ruang lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi A. Kewajiban pelaksanaan musyawarah desa, B. Tata cara musyawarah desa, C. Tindak lanjut hasil musyawarah desa, dan D. Pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya, Bab 2 Kebijakan Pelaksanaan Musyawarah Desa. Pasal 6 ayat 1 Musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa. 2. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penataan desa, B. Perencanaan desa, C. Kerjasama desa, D. Rencana investasi yang masuk ke desa, E. Pembentukan badan usaha milik desa, F. Penambahan dan pelepasan aset, dan G. Kejadian luar biasa. Kemudian ayat 3, musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD, difasilitasi oleh pemerintah desa. Ayat 4, desa melaksanakan musyawarah desa paling sedikit 1 kali dalam setahun. Yang ayat 5, musyawarah desa dibiayai oleh APBD desa. Slide selanjutnya bagian kedua, jenis musyawarah desa. Pasal 7, musyawarah desa terdiri atas 2 jenis. Yang A. Musyawarah desa terencana dan B. Musyawarah desa insidental. Kemudian pasal 8 ayat 1, musyawarah desa terencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP desa pada tahun sebelumnya. Ayat 2, perencanaan musyawarah desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Ayat 3, perencanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawaratkan dalam 1 tahun. Selanjutnya, pasal 9 yang berisikan pertama, musyawarah desa insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan musyawarah desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak. Kedua, musyawarah desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dipersiapkan sesuai dengan kondisi objektif yang mendasari diadakannya musyawarah desa. Ketiga, musyawarah desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk membahas dan menetapkan, yaitu A. Pembahasan kondisi dan B. Penanganan. Keempat, hasil pembahasan musyawarah desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam berita acara.
Kelima, berita acara musyawarah desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh kepala desa. Kemudian pada bagian ketiga, pelaku musyawarah desa pada pasal 10 berisikan pertama, pelaku musyawarah desa terdiri atas A. Pemerintah desa, B. BPD, dan C. Unsur masyarakat. Kedua, unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat pertama terdiri atas A. Tokoh adat, B. Tokoh agama, C. Tokoh masyarakat, D. Tokoh pendidikan, E. Perwakilan kelompok tani, F. Perwakilan kelompok nelayan, G. Perwakilan kelompok perajin, H. Perwakilan kelompok perempuan, I. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan atau C. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. Ketiga, selain unsur masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Keempat, unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga meliputi A. Perwakilan kewilayahan, B. Perwakilan pemerhati atau kader kesehatan masyarakat, C. Perwakilan kelompok penyandang disabilitas, D. Perwakilan kelompok lanjut usia, E. Perwakilan kelompok seniman, dan F. Perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di desa yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing desa. Kelima, dalam hal diperlukan musyawarah desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari A. Pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, B. Investor, C. Akademisi, D. Praktisi, dan atau E. Organisasi sosial masyarakat. Selanjutnya, bagian keempat, paragraf pertama, tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Pasal 11, pemerintah desa bertugas A. Melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa, B. Menyiapkan dukungan anggaran, C. Mempersiapkan materi pembahasan, dan D. Bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan musyawarah desa. Pasal 12, pertama, dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dialokasikan dalam APB desa. Kedua, materi pembahasan yang dipersiapkan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berisi A. Konsepsi, B. Kajian, C. Kebijakan dan dasar hukum, D. Analisis dampak, dan E. Hal lainnya. Pasal 13, dalam menyelenggarakan musyawarah desa, pemerintah desa bertanggung jawab atas dasar demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lain. Kemudian, paragraf kedua, tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa. Pada pasal 14, dalam menyelenggarakan musyawarah desa, BPD bertugas A. Mempersiapkan musyawarah desa sesuai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, B. Melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan kepala desa, C. Membentuk panitia pelaksana, D. Menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan, E. Menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat desa, F. Menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi, dan G. Menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara. Pasal 15, BPD bertanggung jawab memfasilitasi dan memimpin proses musyawarah desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas. Paragraf 3, hak dan kewajiban unsur masyarakat. Pada pasal 16, unsur masyarakat dalam musyawarah desa berhak
A. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. B. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa maupun tindak lanjut hasil keputusan musyawarah desa. C. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta musyawarah desa. D. Mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab. Dan E. Mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa. Pasal 17 berisi unsur masyarakat dalam musyawarah desa berkewajiban A. Merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan. B. Mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan. C. Berperan serta secara aktif dalam musyawarah desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. D. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram. Dan E. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan dalam pengambilan keputusan. Bab 3. Tata cara musyawarah desa, bagian ke-1, umum, pasal 18, berisi tentang tahapan musyawarah desa yang terdiri atas A. Persiapan dan B. Pelaksanaan. Persiapan ini nantinya diatur pada pasal 19. Bagian kedua, persiapan. Pada pasal 19 ayat 1, BPD mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Pasal 19 ayat 2, rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, B. Sarana dan prasarana pendukung, dan C. Peserta undangan dan pendamping. Pasal 19 ayat 3, rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disesuaikan dengan kondisi keuangan desa. Pasal 19 ayat 4, BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah desa perihal rencana penyelenggaraan musyawarah desa yang meliputi A. Permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan. B. Penyiapan biaya penyelenggaraan musyawarah desa. Dan C. Penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam musyawarah desa. Selanjutnya, pasal 20. Pada pasal 20 ayat 1 berisi dalam persiapan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah. Pasal 20 ayat 2, pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimuat dalam berita acara hasil musyawarah BPD. Pasal 20 ayat 3, berita acara hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh pimpinan dan unsur BPD. Selanjutnya pasal 21. Pada pasal 21 ayat 1, BPD membentuk panitia pelaksana musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. Pada pasal 21 ayat 2, susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris BPD, B. Anggota. Yang pertama ada unsur BPD, yang kedua unsur perangkat desa, dan yang ketiga unsur LKD. Pasal 20 ayat 3, panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela. Pasal 22. Panitia pelaksana dalam melaksanakan musyawarah desa menyiapkan A. Kepesertaan musyawarah desa, B. Tempat kegiatan, C. Jadwal kegiatan,
D. Sarana pendukung kegiatan. Pasal 23. Yang pertama, kepesertaan musyawarah desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22. Huruf A terdiri atas A. Peserta, B. Undangan. Yang kedua, peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berasal dari pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat yang diundang hadir sebagai undangan. Yang ketiga, undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan setiap orang selain warga desa yang diundang hadir sebagai undangan. Yang keempat, undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit terdiri atas A. Unsur pemerintah daerah kabupaten atau kota, B. Tenaga pendamping profesional, C. Bintara pembina desa, D. Bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 24. Yang pertama, panitia melaksanakan musyawarah desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya, dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk desa dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di desa. Yang kedua, peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam musyawarah desa dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya. Yang ketiga, dalam hal terdapat masyarakat desa yang berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta. Pasal 25. Yang pertama, jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf C dapat dilaksanakan pada A. Diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja, B. Diselenggarakan pada pagi hari, siang, atau malam hari, C. Tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan hari libur nasional. Yang kedua, jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuaikan dengan kondisi objektif, kearifan lokal, dan sosial budaya masyarakat. Pasal 26. Tempat kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22 huruf C dapat dilaksanakan pada A. Gedung atau balai desa, B. Gedung pertemuan milik desa, C. Lapangan desa, D. Rumah warga desa, E. Gedung sekolah yang ada di desa, F. Tempat layak lainnya sesuai dengan kondisi objektif dan kearifan lokal. Yang kedua, tempat kegiatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berada di wilayah desa. Pasal 27. Yang pertama, sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D paling sedikit berupa A. Konsumsi, B. Meja dan kursi, C. Tenda, D. Pengeras suara, E. Papan tulis, F. Alat tulis kantor. Yang kedua, penyediaan sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengutamakan sarana dan prasarana yang ada di desa. Yang ketiga, dalam hal sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mencukupi, panitia dapat menyediakan dengan cara swadaya, gotong royong, masyarakat, pinjam-meminjam atau sewa. Yang keempat, biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan bagian dari anggaran musyawarah desa. Pasal 28. Yang pertama, sebelum melaksanakan musyawarah desa, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk A. Menyiapkan data pendukung, B. Menggali dan menampung aspirasi, C. Membahas dan merumuskan aspirasi. Yang kedua, hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai bahan pembahasan dalam musyawarah desa. Yang ketiga, musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Musyawarah kelompok petani, B. Musyawarah kelompok nelayan, C. Musyawarah kelompok perajin, D. Musyawarah kelompok perempuan, E. Musyawarah forum anak, F. Musyawarah kelompok perlindungan anak, G. Musyawarah kelompok masyarakat miskin, H. Musyawarah kewilayahan, I. Musyawarah pemerhati,
J. Musyawarah Penyandang Disabilitas, K. Musyawarah Kelompok Seniman, L. Musyawarah LKD, M. Musyawarah LAD, dan N. Musyawarah Pemangku Kepentingan lainnya. Yang keempat, hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok pemangku kepentingan dengan dilampiri notula dan data yang diperlukan. Selanjutnya pasal 29. Ayat 1, Ketua BPD bertindak selaku pimpinan musyawarah desa. Ayat 2, salah satu dari anggota BPD dan atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris musyawarah desa. Ayat 3, dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan musyawarah desa dapat digantikan oleh wakil ketua BPD atau anggota BPD lainnya. Ayat 4, dalam hal pimpinan berhalangan hadir, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta musyawarah desa. Pasal 30, tata cara musyawarah desa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 31, ayat 1, musyawarah desa dilaksanakan sesuai dengan tata tertib musyawarah desa. Ayat 2, ketentuan mengenai tata tertib musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan desa. Ayat 3, format tata tertib musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab 4, tindak lanjut keputusan musyawarah desa. Pasal 32. Ayat 1, hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara keputusan hasil musyawarah desa. Ayat 2, hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai dasar penetapan kebijakan pemerintahan desa. Ayat 3, hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dipublikasikan kepada masyarakat. Ayat 4, penetapan kebijakan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33. Ayat 1, perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan musyawarah desa diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan. Ayat 2, dalam hal musyawarah perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum tercapai mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Ayat 3, penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Bab 5, pembinaan dan pengawasan. Pasal 34. Ayat 1, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan musyawarah desa yang dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ayat 2, Bupati atau wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan musyawarah desa yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa. Ayat 3, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan dengan A. menyusun dan menetapkan kebijakan, B. menyusun program dan kegiatan, dan C. menyediakan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ayat 4, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilaporkan kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur. Bab 6, pendanaan. Pasal 35. Ayat 1, pendanaan dalam penyelenggaraan musyawarah desa bersumber dari APB desa. Ayat 2, alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan rencana anggaran belanja yang sudah diajukan tahun sebelumnya dalam RKP desa dan dituangkan dalam APB desa tahun anggaran berjalan. Pasal 37. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.